Cara menggambar grafik fungsi sinus dengan menggunakan lingkaran satuan. Yang pertama, kita akan mempersiapkan terlebih dahulu bidang untuk menggambar. Jadi pada bidang untuk menggambar tersebut, kita gambar. Yang pertama adalah menggambar sumbu X, kemudian kita gambar sumbu Y. Untuk sumbu X, kita bagi menjadi 4 bagian. Yang ini untuk 0 derajat, ini 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, 360 derajat. Kemudian untuk kuadran pertama 0 sampai 90 derajat kita bagi menjadi 3 bagian yang sama, yaitu untuk 30 derajat dan 60 derajat. Untuk kuadran yang kedua 90 derajat sampai 180 derajat kita bagi menjadi 3 bagian yang sama. Ini untuk 120 derajat, yang ini untuk 150 derajat. Kuadran yang ketiga 180 derajat sampai 270 derajat kita bagi menjadi 3 bagian yang sama. Ini 210 derajat, yang di sini adalah 240 derajat. Dan kuadran yang keempat kita bagi menjadi 3 bagian yang sama. Ini untuk 300 derajat, yang ini untuk 330 derajat. Kemudian di antara 30 derajat dan 60 derajat kita bagi 2 untuk 45 derajat. Di antara 120 derajat dan 150 derajat kita bagi 2 untuk 135 derajat. Di antara 210 derajat dan 240 derajat kita bagi 2 untuk 225 derajat. Dan di antara 300 derajat dan 330 derajat kita bagi 2 untuk 315 derajat. Ini adalah nilai-nilai yang kita tuliskan pada sumbu X. Kemudian kita akan menggambar grafik Y sama dengan sin X dengan menggunakan bantuan lingkaran satuan. Maka kita gambar sebuah lingkaran satuan. Jadi lingkaran ini jari-jarinya adalah satu satuan, maka disebut dengan lingkaran satuan. Sekarang kita sudah siap untuk mulai menggambar. Baik, kita akan menggambar. Kita akan menentukan titik-titik yang dilalui oleh kurva fungsi. Yang pertama, untuk 0 derajat. 0 derajat, nilai sin 0 derajat adalah 0. Berarti nanti titiknya di sini. Nilai dari sin 0 derajat adalah 0. Kemudian untuk 30 derajat, sudut ini besarnya 30 derajat. Untuk menentukan nilai sinus dari sudut ini, kita buat sebuah segitiga siku-siku yang di sini. Pada segitiga siku-siku ini, nilai sin 30 derajat sama dengan panjang sisi ini dibagi panjang sisi ini. Sementara panjang sisi ini sama dengan satu satuan, karena ini merupakan jari-jari dari lingkaran satuan. Jadi nilai sin 30 derajat sama dengan panjang ini dibagi 1, atau sama dengan panjang sisi ini. Maka untuk 30 derajat nanti nilainya sama dengan panjang sisi ini. Gambarannya seperti ini. Kemudian untuk 45 derajat kita gunakan segitiga siku-siku yang ini. Nilai sin 45 derajat adalah panjang sisi ini dibagi 1, atau sama dengan panjang sisi ini. Jadi nanti sin 45 derajat nilainya sama dengan panjang sisi ini. Gambarannya adalah sebagai berikut. Untuk sudut 60 derajat, maka nilai sin 60 derajat sama dengan panjang sisi ini.
Untuk sudut 90 derajat, nilai sin 90 derajat sama dengan 1, sama dengan panjang jari-jari lingkaran satuan ini. Untuk sudut 120 derajat, menentukan nilai sinus dari 120 derajat, kita gunakan segitiga yang ini. Jadi yang ini adalah sudut 120 derajat, yang di sini adalah sudut pelurusnya. Kita gunakan nilai sinus dari sudut pelurusnya yang di sini. Nilai sin dari sudut ini sama dengan panjang ini dibagi 1, atau sama dengan panjang ini. Maka nanti sinus dari 120 derajat sama dengan panjang sisi ini. Juga untuk 135 derajat, ini adalah nilai dari sin 135 derajat. Kemudian untuk 150 derajat caranya sama. Untuk 180 derajat, nilai sin 180 derajat sama dengan 0. Ini. Untuk 210 derajat, kita gunakan segitiga siku-siku yang ini. Nilai sin yang di sini adalah panjang ini dibagi 1. Maka sin dari 210 derajat nilainya sama dengan panjang ini. Demikian juga untuk 225 derajat, caranya sama. Untuk 240 derajat, caranya juga sama. Kemudian untuk 270 derajat, nilai sin dari 270 derajat nilainya adalah min 1. Untuk sudut 300 derajat, kita gunakan segitiga yang ini. Nilai sin dari sudut ini adalah panjang ini dibagi 1, atau sama dengan panjang ini. Maka nilai sin dari 300 derajat sama dengan panjang ini. Demikian juga untuk 315 derajat, caranya sama. Untuk 330 derajat, caranya sama. Dan yang terakhir, untuk 360 derajat, nilai sin dari 360 derajat adalah 0. Maka titiknya di sini. Ini adalah titik-titik yang dilalui oleh kurva fungsi y sama dengan sin x. Maka langkah yang terakhir, kita sekarang akan menghubungkan titik-titik ini dengan sebuah kurva. Bentuknya adalah sebagai berikut. Ya, ini adalah grafik dari fungsi y sama dengan sin x yang kita gambar dengan menggunakan bantuan dari lingkaran satuan. Langkah yang pertama, kita akan mempersiapkan bidang gambar. Pada bidang gambar, kita gambar sumbu x, kemudian digambar sumbu y. Untuk sumbu x dibagi menjadi 4 bagian, 0 derajat yang di sini, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Kemudian untuk kuadran pertama dibagi menjadi 3 bagian yang sama untuk 30 derajat dan 60 derajat. Kuadran yang kedua dibagi menjadi 3 bagian yang sama untuk 120 derajat dan 150 derajat. Kuadran yang ketiga untuk 210 derajat dan 240 derajat. Dan kuadran yang keempat untuk 300 derajat dan 330 derajat. Di antara 30 derajat dan 60 derajat kita bagi 2 untuk 45 derajat.
Di antara 120 derajat dan 150 derajat kita bagi 2 untuk 135 derajat. Di antara 210 derajat dan 240 derajat kita bagi 2 untuk 225 derajat. Dan di antara 300 derajat dan 330 derajat kita bagi 2 untuk 315 derajat. Ini adalah bilangan-bilangan yang kita tuliskan pada sumbu X, yaitu nilai sudutnya. Kemudian sekarang kita gambarkan sebuah lingkaran satuan. Ini adalah lingkaran satuan. Jari-jari dari lingkaran ini panjangnya sama dengan satu satuan. Sekarang kita sudah siap untuk mulai menggambar. Sekarang kita akan mulai menggambar. Kita akan menentukan titik-titik yang dilalui oleh kurva fungsi y sama dengan cos x. Yang pertama, untuk x sama dengan 0, nilai cosinus 0 itu sama dengan 1. Jadi sama dengan ini. Selanjutnya, untuk x sama dengan 30 derajat, ini sudut 30 derajat. Untuk menentukan kosinus dari sudut ini, kita gunakan segitiga siku-siku yang ini. Kosinus 30 derajat nilainya sama dengan panjang sisi ini dibagi dengan panjang sisi yang ini. Yang ini nilainya sama dengan 1, berarti kosinus 30 derajat sama dengan panjang ini dibagi 1, sama dengan panjang ini. Ini adalah nilai dari kosinus 30 derajat sama dengan panjang ini. Untuk x sama dengan 45 derajat, langkahnya sama. Kita gunakan segitiga siku-siku yang ini. Maka kosinus dari 45 derajat sama dengan panjang sisi yang ini. Demikian juga untuk x sama dengan 60 derajat. Kita gunakan segitiga siku-siku yang ini. Kosinus 60 derajat sama dengan panjang ini. Untuk x sama dengan 90 derajat, nilai kosinus 90 derajat sama dengan 0. Di sini. Sekarang kita mulai ke kuadran yang kedua. Untuk x sama dengan 120 derajat, kita hitung menggunakan segitiga siku-siku di sini. Kosinus dari sudut ini sama dengan panjang ini dibagi 1, atau sama dengan panjang ini. Maka kosinus dari 120 derajat nilainya sama dengan panjang ini. Demikian juga untuk kosinus dari 135 derajat, caranya sama. Untuk kosinus dari 150 derajat, caranya juga sama. Untuk x sama dengan 180 derajat, nilai kosinus dari 180 derajat sama dengan min 1. Sekarang kita mulai ke kuadran yang ketiga. Untuk x sama dengan 210 derajat, ini adalah sudut 210 derajat. Untuk menghitung nilai kosinusnya, kita pakai segitiga siku-siku yang ini. Jadi kosinus dari sudut ini sama dengan panjang ini dibagi 1. Maka kosinus dari 210 derajat sama dengan panjang ini. Untuk x sama dengan 225 derajat, caranya sama. Demikian juga untuk x sama dengan 240 derajat, caranya sama. Untuk x sama dengan 270 derajat, nilai kosinus 270 derajat sama dengan 0. Di sini. Sekarang kita mulai ke kuadran yang keempat. Untuk x sama dengan 300 derajat. Ini adalah sudut 300 derajat.
Untuk menghitung nilai kosinusnya, kita gunakan segitiga siku-siku yang ini. Jadi kosinus dari ini nilainya sama dengan panjang ini dibagi 1. Maka kosinus 300 derajat nilainya sama dengan panjang ini. Selanjutnya untuk X sama dengan 315 derajat. Caranya sama. Untuk X sama dengan 330 derajat, caranya juga sama. Yang terakhir, untuk X sama dengan 360 derajat, nilai kosinusnya sama dengan 1. Inilah titik-titik yang dilalui oleh kurva fungsi Y sama dengan cos X. Maka, langkah yang terakhir, kita hubungkan titik-titik ini dengan sebuah kurva. Bentuknya adalah sebagai berikut. Ya, inilah grafik dari fungsi Y sama dengan cos X yang kita gambar dengan menggunakan bantuan lingkaran satuan. Langkah yang pertama, kita akan mempersiapkan bidang gambar. Pada bidang gambar, kita gambar sumbu X, kemudian digambar sumbu Y. Untuk sumbu X dibagi menjadi 4 bagian, 0 derajat yang di sini, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Kemudian untuk kuadran pertama dibagi menjadi 3 bagian yang sama untuk 30 derajat dan 60 derajat. Kuadran yang kedua dibagi menjadi 3 bagian yang sama untuk 120 derajat dan 150 derajat. Kuadran yang ketiga untuk 210 derajat dan 240 derajat. Dan kuadran yang keempat untuk 300 derajat dan 330 derajat. Di antara 30 derajat dan 60 derajat kita bagi 2 untuk 45 derajat. Di antara 120 derajat dan 150 derajat kita bagi 2 untuk 135 derajat. Di antara 210 derajat dan 240 derajat kita bagi 2 untuk 225 derajat. Dan di antara 300 derajat dan 330 derajat kita bagi 2 untuk 315 derajat. Ini adalah bilangan-bilangan yang kita tuliskan pada sumbu X, yaitu nilai sudutnya. Kemudian sekarang kita gambarkan sebuah lingkaran satuan. Ini adalah lingkaran satuan. Jari-jari dari lingkaran ini panjangnya sama dengan 1 satuan. Sekarang kita sudah siap untuk mulai menggambar. Sekarang kita akan mulai menggambar grafik fungsi Y sama dengan tangen X dengan cara menentukan titik-titik yang dilalui oleh kurva fungsi tersebut. Yang pertama, untuk X sama dengan 0, nilai dari tangen 0 derajat adalah 0, maka nanti kurva fungsi melalui titik ini. Selanjutnya untuk X sama dengan 30 derajat. Perhatikan, ini adalah sudut 30 derajat. Untuk menghitung nilai dari tangen 30 derajat, kita gunakan segitiga siku-siku ini. Tangen dari 30 derajat adalah panjang sisi ini dibagi panjang sisi ini. Panjang sisi ini sama dengan 1. Jadi, tangen 30 derajat sama dengan panjang sisi ini dibagi 1, atau sama dengan panjang sisi ini. Maka, nilai dari tangen 30 derajat adalah panjang sisi ini. Kita teruskan. Untuk 45 derajat, nilai tangen dari 45 derajat
kita hitung menggunakan segitiga siku-siku yang ini. Caranya sama dengan pada waktu kita menentukan nilai tangen untuk 30 derajat, yaitu tangen dari 45 derajat sama dengan panjang sisi ini. Demikian juga untuk tangen 60 derajat. Untuk menghitung nilai dari tangen 60 derajat, kita gunakan segitiga siku-siku yang ini. Maka tangen dari 60 derajat nilainya sama dengan panjang dari sisi ini. Selanjutnya untuk X sama dengan 90 derajat, kita tahu bahwa nilai dari tangen 90 derajat itu tak hingga. Maka untuk 90 derajat di sini kita gambar sebuah asimtot. Apa yang dimaksud dengan asimtot? Asimtot adalah sebuah garis yang didekati oleh kurva tetapi tidak pernah berpotongan. Maksudnya begini. Kurva fungsi Y sama dengan tangen X semakin lama akan semakin dekat dengan garis ini tetapi tidak pernah berpotongan. Jika nilai X-nya mendekati 90, maka kurvanya akan semakin dekat dengan garis, tetapi tidak pernah berpotongan. Itulah pengertian dari garis asimtot. Sekarang kita teruskan dengan nilai-nilai untuk X di kuadran yang kedua. Kalau untuk kuadran yang pertama, tangen bernilai positif. Untuk kuadran yang kedua, tangen bernilai negatif. Maka kita mulai untuk X sama dengan 120 derajat. Yang kita pakai adalah sudut ini. Ini adalah sudut 120 derajat. Untuk menghitung tangen dari 120 derajat, kita gunakan sudut ini. Ini adalah sudut pelurusnya. Jadi kita gunakan segitiga siku-siku yang ini. Tangen dari sudut ini nilainya sama dengan panjang sisi ini dibagi oleh 1. Jadi tangen dari sudut ini nilainya sama dengan panjang sisi ini. Inilah nilai dari tangen 120 derajat. Kemudian untuk X sama dengan 135 derajat, caranya sama. Nilai tangennya adalah panjang sisi ini. Demikian juga untuk nilai X sama dengan 150 derajat. Nilai tangennya adalah panjang sisi ini. Dan nilai tangen dari 180 derajat nilainya adalah 0 di sini. Kemudian kita teruskan dengan kuadran yang ketiga. Di kuadran yang ketiga, tangen bernilai positif. Kita mulai dari 210 derajat. Yang dipakai adalah sudut yang ini. Untuk mencari tangen dari 210 derajat, kita gunakan segitiga siku-siku yang ini. Jadi, tangen dari sudut ini sama dengan panjang ini dibagi 1. Maka, tangen dari 210 derajat adalah panjang ini. Demikian juga untuk tangen dari 225 derajat adalah panjang ini. Kemudian tangen dari 240 derajat adalah panjang ini. Untuk X sama dengan 270 derajat, tangen dari 270 derajat nilainya tak hingga. Jadi di sini kita buat sebuah asimtot. Dan sekarang kita mulai teruskan dengan kuadran yang keempat. Untuk kuadran yang keempat, yaitu sudut 300 derajat. Ini adalah sudut 300 derajat.
untuk menghitung tangan dari sudut ini, kita pakai segitiga yang ini. Tangan dari sudut ini nilainya adalah panjang ini dibagi 1. Jadi tangan dari ini 300 derajat sama dengan panjang ini. Demikian juga untuk X sama dengan 315 derajat. Tangan dari 315 derajat sama dengan panjang ini. Kemudian tangan dari 330 derajat sama dengan panjang ini. Dan tangan dari 360 derajat nilainya sama dengan 0. Inilah titik-titik yang dilalui oleh kurva fungsi Y sama dengan tangan X. Sekarang titik-titik tersebut kita hubungkan dengan sebuah kurva. Bentuknya adalah sebagai berikut. Ya, inilah grafik dari fungsi Y sama dengan tangan X yang kita gambar dengan menggunakan bantuan dari lingkaran satuan.